wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Fitri Mutlaili dan rekan saya Sylvia Fitri Munawaroh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Studi Materi Pokok Bahasan Mata Pelajaran Fikih MA kelas 10 semester 1. Yang pertama yaitu konsep fikih dalam Islam. Pengertian fikih dalam Islam yaitu kata fikih merupakan bentukan dari kata fikhun yang secara bahasa berarti fahmun amikon, yang artinya pemahaman yang mendalam yang mengkehendaki pengerahan potensi akal. Ilmu fikih merupakan salah satu bidang keilmuan dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum atau aturan yang terkait dengan aspek kehidupan manusia, baik mencakup individu, masyarakat, maupun hubungan manusia dengan penciptanya. Definisi fikih secara istilah mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga tidak pernah bisa ditemukan satu definisi yang tunggal. Ulama fikih sendiri mendefinisikan fikih sebagai sekumpulan hukum amaliyah yang akan dikerjakan yang disyariatkan dalam Islam. Dalam hal ini, kalangan fuqaha membaginya menjadi dua pengertian. Yang pertama yaitu memelihara hukum furuk atau hukum keagamaan yang tidak pokok secara mutlak atau seluruhnya. Yang kedua yaitu materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat qat'i maupun zanni. Selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih. Ruang lingkup yang terdapat pada ilmu fikih adalah semua hukum yang berbentuk amaliyah untuk diamalkan oleh setiap mukallaf, yakni orang yang sudah dibebani atau diberi tanggung jawab untuk melaksanakan ajaran syariat Islam dengan tanda-tanda seperti balik, berakal, dan sudah masuki Islam. Hukum yang diatur dalam fikih itu sendiri terdiri dari hukum wajib, hukum sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ada bentuk lain seperti sah, batal, benar, atau salah. Adapun ruang lingkupnya diantaranya yaitu yang pertama, hukum yang bertalian dengan hubungan manusia dengan kholiknya atau Allah SWT. Yang kedua, hukum-hukum yang bertalian dengan muamalat, yaitu hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Yang ketiga, hukum-hukum munakahat atau pernikahan, dan yang terakhir, hukum jinayah atau hukum pidana. Selanjutnya yaitu bahasan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai-nilai yang terdapat pada zakat. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Makna kata zakat dari segi etimologi adalah toharo atau zaka, yang berarti bersih, suci, subur, berkembang, berkah, bertambah, dan kebaikan. Sedangkan secara terminologis, zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang telah ditetapkan. Di dalam pelaksanaan zakat terdapat banyak sekali hikmah dan pelajaran yang dapat dipetik, baik oleh pribadi muzaki, mustahik, maupun lingkungan sosial, bahkan negara secara umum. Di antaranya, implementasi dari nilai-nilai pada zakat dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama yaitu sebagai peningkatan kualitas keimanan kepada Allah SWT. Yang kedua, sebagai pendekatan diri kepada Allah SWT, bersyukur atas nikmat Allah SWT. Yang keempat, meningkatkan ketaatan dan meyakini ridho Allah SWT. Yang kelima, sebagai pembersih diri dari sifat pelit, kikir, dan cinta harta. Yang keenam, menumbuhkan rasa kemanusiaan yang tinggi. Yang ketujuh, berbuat adil. Yang kedelapan, ketenangan hidup. Yang kesembilan, etos kerja. Dan selanjutnya, kasih sayang sebagai kepekaan sosial, sebagai kepedulian terhadap lingkungan, sebagai kepekaan terhadap peraturan, sebagai untuk membantu orang melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Dan yang ke-15, sebagai semangat untuk berdakwah. Dan yang terakhir yaitu
untuk membantu mengetes orang lain dari jurang kehinaan. Karena di antara mustahik yang boleh diberi zakat adalah budak yang akan dimerdekakan dengan berbagai persyaratan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang haji dan umroh. Yang pertama akan kita bahas yaitu tentang pengertian tentang haji. Apa sih haji itu? Haji secara bahasa berasal dari kata hajja yang artinya adalah berziarah. Sedangkan secara istilah yaitu menyengaja untuk mengunjungi Ka'bah guna mengerjakan ibadah yang meliputi tawaf, sa'yi, wukuf, dan ibadah-ibadah lainnya untuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hukum haji sendiri adalah fardu ain bagi seluruh umat muslim dengan ketentuan umat muslim tersebut mukallaf dan mampu melaksanakannya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 97 yakni Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi mereka yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Kemudian syarat-syarat wajib haji meliputi beragama Islam, berakal, balik, merdeka. Yang dimaksud merdeka ini orang tersebut bukanlah termasuk dari golongan budak dan hamba sahaya. Kemudian kuasa atau mampu, yang dimaksud di sini yakni orang tersebut mampu secara harta, kesehatan, dan maupun aman dalam perjalanannya menuju Baitullah. Kemudian rukun-rukun haji meliputi yang pertama adalah ihram, yang kedua adalah wukuf di Padang Arafah yang mana dilaksanakan dimulai dari waktu duhur pada tanggal 9 Dzulhijjah dan diakhiri pada saat terbitnya fajar pada 10 Dzulhijjah. Kemudian tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah. Kemudian sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Marwah. Kemudian selanjutnya tentang wajib haji. Wajib haji itu ada 7. Yang pertama adalah berihram sesuai mikotnya, kedua bermalam di Muzdalifah, 3 bermalam atau mabit di Mina, keempat melontarkan jumroh Aqobah, kemudian melontar jumroh ula dan wusta dan Aqobah, menjauhkan diri dari muharramat ihram dan tawaf wada. Mikot haji. Mikot dibagi menjadi 2, yaitu mikot zamani dan mikot makani. Mikot zamani adalah waktu yang diselenggarakan pekerjaan haji, yaitu mikot zamani bermula dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar dari hari raya haji tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu selama 2 bulan 9 hari. Sedangkan mikot yamani yakni tempat mulai ihram bagi orang-orang yang hendak mengerjakan haji dan umroh, yang mana mikot tersebut sudah ditentukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan asal dari peserta ibadah haji tersebut. Macam-macam mikot. Yang pertama yakni dari rumah masing-masing bagi orang yang tinggal di Mekah, Zulhulaifah, Sufah, Kornul Manzil, ya Lamlam, yang ini termasuk dari jamaah dari Indonesia masuk ke dalam mikot ya Lamlam, Zatu Irqin, dan negeri masing-masing. Ini mikot penduduk berada di antara kota Makkah, sedangkan mikot-mikot tersebut. Kemudian muharramat haji dan denda. Muharramat haji adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang selama mengerjakan haji, diantaranya bersenggama, kemudian memakai pakaian yang berjahit saat bagi laki-laki, mengenakan cadar muka,
sarung tangan bagi perempuan, memakai harum-haruman, menutup kepala bagi laki-laki, melangsungkan nikah, kemudian memotong rambut atau kuku, kemudian sengaja memburu atau membunuh binatang, dan lain sebagainya. Sedangkan dam yaitu adalah denda bagi pelanggar muharamat haji maupun umroh. Dari setiap muharamat haji atau umroh memiliki ketentuan-ketentuan yang berbeda mengenai dam atau denda yang harus dibayarkan. Kemudian sunnah haji. Sunnah haji meliputi yang pertama membaca talbiyah, yakni labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Kemudian yang kedua adalah melaksanakan tawaf kudum, yakni tawaf penghormatan. Kemudian yang ketiga adalah membaca sholawat dan doa setelah membaca bacaan talbiyah. Lanjut tentang umroh. Pengertian umroh sendiri, umroh secara bahasa berarti ziarah, dan secara pengertian syar'i atau istilah umroh adalah ziarah ke Ka'bah dan melakukan tawaf, sa'i, memotong rambut atau tahallul. Sedangkan umroh sendiri hukumnya wajib bagi orang yang melaksanakan haji. Wajibnya hanya 1 kali, seperti haji. Akan tetapi bedanya kalau umroh dapat dilaksanakan kapanpun dan paling utama dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kemudian syarat, rukun, dan wajib umroh. Rukun umroh sedikit berbeda dengan rukun haji. Rukun umroh meliputi yang pertama adalah ihram, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat menyukur rambut atau tahallul, dan yang kelima adalah tertib. Kemudian wajib umroh hanya ada 2, yakni berikhram dari mikot dan menjauhkan diri dari muharamat umroh. Kemudian terakhir adalah tentang hikmah melaksanakan haji dan umroh. Hikmah melaksanakan haji dan umroh bagi orang yang melaksanakan, yaitu untuk mempertebal iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian untuk sebagai pengalaman ibadah sehingga dapat mendapatkan banyak hikmah dan pelajaran ketika melaksanakannya. Ketiga, menstabilkan fisik dan mental. Kemudian keempat, menumbuhkan semangat berkorban. Yang kelima, mengenal tempat-tempat yang bersejarah dalam Islam. Dan bagi umat secara keseluruhan, hikmah melaksanakan pelaksanaan haji dan umroh yaitu haji dan umroh adalah merupakan suatu peristiwa yang penting dan dapat digunakan sebagai area mempererat persaudaraan ukhuwah Islamiyah. Kemudian momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Dan yang ketiga, yaitu peristiwa ini hanya terjadi 1 tahun sekali, dan ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk evaluasi sampai sejauh mana dakwah Islam berjalan di seluruh dunia. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada yang kurang jelas bisa kita diskusikan bersama. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.